Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Di sini saya akan berbagi mengenai pemahaman saya terhadap Merdeka Belajar. Sebelum itu, tahukah Bapak Ibu apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah salah satu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Lalu apa sih yang perlu dipahami? Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama tadi, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ibu dan Bapak guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, agar dapat mengolah apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mengajar adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa sehingga terjadi proses belajar. Mendidik dan mengajar mencakup yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kedua, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Ketiga, dibutuhkan peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan mendatang. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan setiap peserta didik yang terlahir dengan kodratnya masing-masing. Cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti teori konvergensi dan pengaruh pendidikan sama dengan budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menumbuhkan suatu tenaga. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti yang akan dilatih ke murid, karena setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak yang tidak hanya dibentuk di sekolahan, tetapi dalam keluarga dan masyarakat. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja. Guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Selanjutnya, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi utama pendidikan adalah dapat mengantarkan peserta didik siap hidup dan mampu sesuai dengan zamannya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.